pencapaian lo yang menurut lo yang belum tercapai nih bro, gue pengen bikin apa sih? Atau lo pengen bikin madrasah atau atau bikin yayasan pendidikan gitu? Kadang orang-orang kayak kita ya, orang-orang seni kayak kita tuh kadang moodnya berubah-ubah. Iya. Kan? Jadi kalau gue sih pengennya ego gue nih, pengennya tuh lagu gue tuh ada di playlist yang bagus semuanya gitu kan. Terus gue pengen menjadi salah satu komposer hebat di Indonesia gitu ya kan. Bukan sombong ya, ini wajar, maksudnya impian tuh. Mimpi. Betul. Jadi tapi terkadang gue terpentok sama jiwa seni gue yang kadang malasan bikin lagu ntar dulu deh. Nanti malasan lagi mood gue lagi baik. Ya gitu loh. Orang art kan kayak gitu kan biasanya. Jadi ya itu yang gue lagi pelan-pelan untuk belajar lah. Belajar untuk menghilangkan itu. Role model lo bikin lagu siapa tuh? Apa yang maksudnya referensi? Iya referensinya. Gue sih lebih suka banget sama David Foster. Jadi penyanyi yang selalu ada di dinding ya. Poster itu. Piano. Jadi tapi piano tuh David Foster. Gue kenapa suka sama David Foster karena menurut gue jenius aja orangnya. Jadi dia bikin lagu dengan chord yang susah. Kalau misalnya orang bisa nyanyi sama orang ya. Tapi dia bikin notasi yang sangat mudah gitu loh. Dengan notasi yang dengan chord yang susah, notasinya mudah. Nah itu yang agak susah. Gak semua orang bisa kayak gitu. Betul. Ya gue sih kalau Indus bukan David Foster, David Copperfield kalau gue. Bisa terbang zaman dulu ya. Heboh ya bisa terbang, bisa nembus tembok Cina gitu ya. Zaman dulu nih nonton juga ya dulu ya. Dia bisa ngilangin itu apa? Liberty. Mau mindahin Monas nggak boleh ya, gitu gokil banget sih. Memori zaman dulu David Copperfield di Indosiar. Bisa tembus tembok, terbang. Wah dibantu sama jin itu malah. Padahal ada tekniknya ya. Habis itu hancur kan gara-gara siapa ya si topeng itu kan? Si Mysterio. Tuh David Copperfield sama David Foster samaannya. Sama David Khalik ya. Ikan bris. Sampai itu banget. Khalik lu kuana tuh. Nah lo cara membedakan cuy kalau bikin lagu. Kadang kan ada yang kayak lagu ini orang tanpa tahu udah nebak pasti bikinnya Pika. Hah? Udah tebak tuh, karena membedakannya ada ciri khas mungkin tanpa lu sadari. Sebenarnya itu ada warna khas lu gitu. Gue belum nyadari sih. Nah kalau lu mungkin nyadari, tapi ada kalau pendengarnya tanpa tahu itu kayak gue kan ngasih ke media, tanpa lihat press release pun udah tahu ini pasti Pika bikin. Karena ada beberapa orang tuh nginget kayaknya notasinya Pika banget. Nah kira-kira lu tau nggak? Maksudnya apa yang bisa membuat lo, ini Pika nih lagu Pika nih. Dari apanya gitu? Kalau gua sih kadang kalau lagunya yang balad itu kalau lu barat tuh kadang suka ada pasti tambahan backingnya itu. Oh backing ya. Itu pasti itu lu pasti Pika nih. Betul. Nah kalau backing itu gue sangat belajar di pada saat gue lagi di RCM. Jadi kalau di RCM dia libat tapi dia seru. Di RCM tuh itu. Jadi di RCM tuh selalu menerapkan backing vokal yang berlayer-layer. Jadi Mas Dani kan suka banget sama Queen kan. Jadi backing vokalnya banyak, layer-layer. Gue belajar dari situ, ternyata enak banget ya kalau misalnya lagu ballad, karena kan RCM gak main ballad kan. Pada saat gue keluar, gue bikin ballad, lagu buat cewek, lagu yang ringan, tapi dipadukan sama backing vokal yang agak sedikit banyak, agak sedikit susah. Gitu. Layernya banyak, tapi editingnya susah juga, sampai mata. Sampai Dito tepar gitu. Mana ya? Produsernya sampai tepar gitu aja ngedit audionya. Ini nyalakan Pak ya? Masih nyala ya? Yang itu mati. Kenapa? Space memory. Habis aja. Gue jadi lupa ngomong apa lagi. Gue gak bawa memori di tas. Iya. Tapi dari segi musik semuanya ini total lu masih inget ada berapa lagu yang udah lo bikin nih? Wah, gue gak tahu. Ada di atas 50 ada yang terdaftar ya? Yang terdaftar kayaknya ada. Ada ya? Ada. Lo masuk ke publishing juga kan? Masuk ke publishing, cuman publishingnya agak beda-beda. Jadi untuk sebuah lagu beda-beda? Beda-beda. Cuan juga beda-beda transfernya, jadi biar aman gitu. Nah, tips dari lo nih cuy, banyak. Lu nggak ngomong-ngomong ini. Lo hal yang paling menyakitkan dalam karir lo tuh apa tuh pada saat lo menarikan sebuah lagu? Penolakan kata apa yang akhirnya membuat lo melucut lo? Gue bisa nih, gue buktiin nih. Ini boleh nih? Gak apa-apa lah, justru gue tuh
sebenarnya gue juga sama gitu, pasti orang pernah ngalamin penolakan tuh menurut gue hal wajar. Kalau tidak ada penolakan, kita tidak akan pernah sukses menurut gue. Jadi pernah gue sempat tahun 2000 berapa ya? 2011 atau 2012 yeah. Untuk Cherry Bell. Sebutin nggak apa-apa lah, udah bubar juga. Iya, gitu. Jadi pernah sempat di gua menawarkan sama apa namanya? Labelnya, produsernya, atau eksekutif produsernya. Pada saat didengarin, ini lagu apa ya? Kayaknya lagunya sampah deh. Anjir. Itu di depan gua. Iya. Cuman ya memang tapi orang harus kenal gitu sih menurut gue. Sakit hati cuma kalau misalnya nggak ada itu, gue sangat berterima kasih dengan kejadian itu gitu. Jadi membuat gue tuh kayak, oh ya udah, gue pengen buktiin terus. Nah itu gue pengen produktif terus. Mungkin di saat hari itu kita dendam, kesel, menurut gue itu manusiawi, tapi tanpa sadari sebenarnya itu bisa jadi kekuatan. Betul. Karya kan. Dan gue sampai saat ini sama dendam. malah enggak. Teman kan? Malah berteman sekarang lah, malah berteman. Nah, akhirnya, bro ada lagunya. Iya. Nyata, enggak deh, enggak dulu deh. Enggak. Wajar lah, itu semua orang ngalamin kok dalam karir bermusik tuh orang ngalamin lagunya punya. Akhirnya kan terciptalah hits besar juga di situ, cerita-ceritanya gitu. Lo lagi dapet di kapan nih cuy? Gua lihat tuh masih banyak juga lo produsin. Terakhir ada Akila Kalista. Betul. Kalista itu Akila Kalista juga tuh. Akila Kalista itu gue pengen cerita sedikit kalau Akila Kalista itu adalah project Roro Jonggrang. Project Roro Jonggrang yang karena waktunya Akila Kalista sangat terbatas, dia kan stripping tiap hari, nggak ada liburnya, Sabtu Minggu juga kerja. Iya. Gitu. Jadi memang anak sekecil itu. Iya kan? Jadi gue dengan tim juga memang sangat kewalahan juga kan. Iya. Tapi ternyata berbuah manis lah. Anaknya profesional juga sih. Anaknya baik banget. Keluarganya pun juga baik banget. Jadi support sistemnya sangat positif, mendukung lah. Iya. Dan berbuah manis lah. Jadi dengan project Roro Jonggrang itu kita menghasilkan di trending 8 YouTube lah. Itu satu hal yang menurut gue luar biasa, dan emang gue aja yang nanti kayaknya untuk dapat 100.000 sehari aja menurut gue udah bagus, tapi bisa trending itu menurut gue bagus karena itu membuktikan emang anaknya punya potensi gitu ya. Betul. Lu ngeliatnya dulu gimana tuh awal-awal kayaknya dia bisa nyanyi nih? Jadi gini, sebenarnya gue ditawarin sama salah satu tim gue, si Brian Lim lagi. Jadi memang gue tuh sama Brian Lim co-produser gue. Dia orang Singapura kita kan gini banget kan. Selalu kirim-kiriman DM lah ya. Bro ini dilihat deh, ada artis gini-gini segala macam. Gue nggak tahu soalnya kayak gimana. Terus gue bilang sama Brian, sikat. Tapi kalau nggak bisa nyanyi gimana? Bisa. Walaupun gue belum dengar suaranya. Tapi pada saat gue sama Brian ketemu ternyata, oke, bisa nih. Gitu. Mungkin Brian tiap kerjaan sebelum tidur liatin IG. Liatin IG sama itu apa namanya? TikTok. Ngobrol sama babi ngepetnya. Jangan lilin ya. Scouting gitu. Sampai rambutnya sampai lurus, sekarang dulu keriting lah. Sekarang lurus ya. Dicatok kan? Catok ya. Kenapa menyukai karya-karya dari seorang Dewi? Dewi kan dulu istrinya ini ya, Ompai ya? Ompai, iya. Anjing, jeduk. Gila. Anjing nih setelah insiden nih ya. Ini kayaknya kita gak banyak ngomongin orang loh bro. Mohon izin ya. Sakit anjir sumpah. Mohon izin buat sisi-sisi ini. Kalau perhatikan mungkin di kamera seperti ini. Aduh anjir benjol anjir. Ini interview paling absurd gua sih selama gua punya YouTube dari 2003 nih, kejeduk-jeduk gini. Gua parah, gua mau nyender lah. Ini anjir. Brian Lim nih. Pakai rom mau pakai rom. Boleh juga nih. Baik lagi terakhir sampai Dewik ya. Dewik. Lu kenapa sih suka dengan karya-karya Dewik? Dewik, menurut gua Dewik itu kalau misalnya bikin lagu itu kayak ada nyawa yang bisa masuk gitu ke lagunya. Lu tahu kan lagu yang Dunia sedang tak bersahabat. Sama lagunya Kamu tak tahu, lagunya Kotak. Iya. Oh, itu bagus banget. Ya sambil belakang itu. Makanya di situ gue ngefans banget sama Dewik. Semua lagu-lagu pop balladnya Dewik itu wah. Sani itu apa juga? Oh iya. Bicara juga. Matahari gue.
Matahari itu enggak. Bukan, Matahari itu tuh lagu lama itu cuy. Ada kalau nggak salah. Karena kan dia sosok seorang perempuan, jarang loh cipta lagu komposer perempuan tuh. Ada yang gue suka juga, Teh Meli. Oh iya, iya Meli Guslow. Wah itu lebih apa namanya? Lebih masuk lagi gitu kalau misalnya di perjalanan karir gue dari SD kan. Dari ngeband, potret sampai dia solo. Iya. Ya? Potret kalau nggak salah waktu gue SD kelas berapa? Kelas 4 apa? Bagaikan langit. Ya, bagaikan langit. Iya. Masih Nikita Dompas itu ya? Iya. Terus langsung ada Aksan kesini. Aksan, iya betul. Yang lo ambil pelajaran dari mereka, lo pernah nggak sih nanya ke mereka tips jadi komposer gitu? Kalau dari Mbak Dewi, terus Teh Meli belum sempat ketemu kan. Mas Yofi belum, tapi kalau Mas Dani sering. Pada saat gue di RCM, jadi Mas Dani memang sangat tidak pelit ilmu. Yeah. Jadi memang akhirnya gue tahu ternyata membaca sebuah buku itu adalah membuka jendela mata lo gitu loh, ya kan? Ternyata banyak kosakata yang bisa kita ambil dari sebuah buku. Itu paling nih kok kata ini nemu di mana ya? Betul. Ternyata memang kalau Mas Dani tuh suka baca buku karena buku itu di rumah itu berbagai macam lah. Dan dia hafal tuh tahu tempatnya. Oh buku ini, di sini. Buku judulnya ini di sini. Itu yang bikin gua. Berarti lu udah gak asing banget dengan ruangan studio itu ya, yang di rumahnya itu ya. Kalau orang nge-vlog di rumah Dani itu pasti di ruangan ini, ruangan dulu. Sekarang udah beda. Kalau gue lihat vlog-vlognya yang sekarang ya, karena rumahnya lagi dibikin kayak museum gitu. Kalau dulu itu zaman-zamannya Kejayaan dulu sama jalan Vega Antares tuh ya, buat tiap pagi di inbox gitu. Vega baru masuk. Oh dulu ya? Gue dulu, gue itu di albumnya sama The Virgin. Oh Virgin. Jadi band gue itu di album The Virgin, The Low, terus Zewek. Gitu. Saya penasaran sama bandnya, gue cari dia. Zewek and the Cucusna. Nah itu dia tuh. The Virgin. Gitu. Pokoknya asik lah ya niat soal mengulik-ngulik sebuah lagu dan lu langsung di masterin sama Ahmad Dhani. Iya. Lagu Ahmad Dhani yang menurut lu ini susah banget nih kok bisa bikin kayak gini. Lagu yang paling gue suka lagu Ahmad Dhani itu yang paling masterpiece ya, Cinta Mati. Serius lu? Bagaimana caranya untuk agar mengerti. Yang sama Agnes ya? Iya sama Agnes. Wah itu gila sih menurut gue. Walaupun banyak rumor katanya mirip lagu ini, cuman. Nah lu menanggapi hal seperti itu tuh? Gue sih nggak peduli. Nah, banyak orang ini lagu ini. Karena gue juga mendengarkan lagu aslinya ya. Kalau nggak salah lagunya siapa tuh? Chicago. Adalah lagu dari Jepang. Oh ini Akira Jumbo drummernya. Cassiopeia. Ya. Jadi mirip, cuman tidak semua orang bisa memasukkan lirik dalam sebuah lagu itu dengan pas gitu. Yeah. Jadi pada saat lagu itu keluar, liriknya dan notasinya dan chordnya itu nempel banget gitu. Itu yang Mas Dhani kesaktiannya. Itu susah tuh. Feel. Mas Dhani memang kayaknya salah satu orang yang menurut gue gila sih. Soal musik tuh ngulik-ngulik banget ya. Gila, itu orang yang paling gila menurut gue. Dia bisa membuat satu karakter semua manajemennya. Lu tahu kan kalau misalnya lu denger, pasti di RCM. Nah itu maksud gue, ya kan? Warna ini kayaknya tanpa disengaja sebenarnya itu, tapi orang langsung akhirnya jadi kayak tanda aja gitu. Betul. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya kayak Dewi itu kan masih, ini lagu Dewi kan? Enggak apa. Tapi kalau Mas Dhani pasti tahu. Tahu ya. Walaupun dibawain orang ya. Iya. Mas Dhani itu keren. Dewi Ahmad Dhani, akhirnya lu mengikuti mereka jadi komposer di Indonesia yang sangat diperhitungkan lah. Terutama di era 2021, 2019 tuh nama lu udah mulai tercium loh. Karena gue dulu dengar cerita soal lu kan, tapi kan nih nawarin lagu. Dia orangnya suka nawarin lagu dan gak patang menyerah gitu. Wih, gue masih berpikir Pika tuh cewek. Hingga akhirnya 2020 ya gue ketemu sama lu. Oh Pika cowok, gue bilang gak jadi deh gue mau mereka tim ya. Iya. Lebih kerjorok ya. Kerjorok kan. Kayak cowok cewek Jepanis gitu, cewek Pika gitu kan, lucu kan. Itu kasus juga, lu kan temenan sama Sandra sama Dona kan? Iya kan? Jadi gue main ke Falcon, gue ada salah satu project di Falcon, belum pernah ketemu. Gue mau meeting sama Dona sama Sandra. Pas gue ketemu, kenapa ada
cowok namanya Dona, ada Sandra, ada Pika lagi ada gue. Cowok-cowok semua namanya cewek. Dona, Sandra, Pika. Iya. Mitri dibikin girl band cewek-cewek. Lo kenapa namanya jadi P sama M tuh? Nah, jadi gini. Jadi nama ini gue nih gak bisa bilang F. Bukan, nama asli gue itu sebenarnya Fikar Andaru Iskandar. Karena gue itu terlahir di Sulawesi Selatan. Makassar ya? Makassar, bukan Makassar, namanya Sorowako. Jadi di Sorowako itu sangat berbagai macam suku Sulawesi Selatan yang berkumpul di situ, ya kan? Karena bokap gue kerja di salah satu perusahaan tambang. Jadi berkumpul lah, kebanyakan orang Toraja, ya kan? Nah, orang Toraja kalau misalnya mau mengucapkan nama, dirubah tuh nama, misalnya Fikar, oh Pika mau kemana? Karena dia susah. Kalau misalnya nama abang gue tuh Yonet, Yonet Aulia Iskandar, dipanggilnya One. Oh gitu di gitu. Jadi dari kecil gue dipanggilnya Pika gitu. Gitu. Bikin simpel ya. Jadi kenapa gue memakai nama Pika itu emang nama panggilan gue aja. Keren, itu suatu makna terselubung ya. Toraja. Orang-orang yang belum tahu tuh dari Toraja Pika tuh. Toroko nakan dek berarti tong. Artinya jangan merokok. Kalau sedang di pom bensin. Obrolan ini sangat menyenangkan dengan salah satu komposer yang hits di Indonesia. Ini lagu-lagunya sudah tersebar di seluruh penjuru Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Amin dong gitu. Amin. Lewat Spotify cuy. Iya kan tersebar ya. Kalau gue masih pusing ya. Gue masih nungguin project-project lu ke depannya nih. Doakan gue juga buat misalnya lu selalu bantu gue, thank you banget. Selalu bantu gue dalam hal promosi. Dan gue juga mau berterima kasih dengan tim gue. Ada Brian Lim sebagai visual, ada Dito, ada Yafi, ya kan. Jadi memang gue tidak ada apa-apanya tanpa kalian. Support gue. Hidup tiada. Kita mention kita. Ada Dimas back, pemain belakang. Dimas kiper kata Pika. Dimas kiper anjing. Ini menyenangkan di obrolan ngontai, ngobrol santai barengan komposer. Gua nanti bakal ngobrol lagi dengan semua komposer Indonesia yang ciptakan lagu-lagu hits. Gue pengen tahu sebenarnya story behind the song seperti apa. Karena kadang orang tuh penasaran. Gua sih terutama penasaran. Nilai sebuah lagu tuh gak cuma dengerin udah, tapi gue suka kok dapat dari mana nih kata-kata ini. Lu pernah lihat gue suka kayak gitu kan? Kalau gue tanya itu karena gue tuh sangat menghargai sebuah karya gitu. Gak cuma gue dengerin melempar, tapi gue pengen tahu nih filosofinya apa. Tapi guys, untuk for your information, Tipot itu selalu menghargai semua lagu yang ada di Indonesia ini. Dia tidak pernah menjelekkan siapapun, dia selalu ini lagunya bagus, ini lagunya bagus, Jadi memang dia selalu support orang-orang seperti saya, seperti kami. Jadi thank you banget selalu support musisi-musisi Indonesia. Buat sukses terus. Yang mau nyumbang bisa di kitabisa.com di bawah sini. Peduli Tipot. Tipot foundation mana? Aku mau bikin lagu dengan huruf liriknya pakai gundul. Jadi bisa. Udah aja. Thank you banget. Bro, sukses buat kalian ke depannya. Gue menunggu karya-karya terbaru lu. Thank you for yang lain-lainnya yang selalu mewarnai hari-hari kegalauan. Amin. Dan kegembiraan. Sukses. Jangan lupa ya. Bye guys. Jangan lupa gue boleh promo gak sih? Boleh dong. Follow Instagram Pika_Iskandar dan follow Instagram Unity Music ID. Ya, nanti gue kasih linknya deh di bawah, tinggal lo klik aja. Kalau mau punya lagu, merasa punya bakat juga menyanyi bisa ya? Bisa. Nah, orang bisa kelewat nih ya. Kalau orang bisa nyanyi bro, pengen produce sama lu, gimana sih? Kan tergantung waktunya. Tenang gua markup. Markup lah buat akomodasi. Gampang lah ya kalau misalkan gampang sama lu mah yang penting cocok, waktu cocok, set jadi. Satu paket sama video klip bisa. Harus dipaketin semuanya harganya. Betul. Thank you bro, pamit lagi ya. Gak akan habis kalau sama lu. Bye.